Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Primadinata. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Gading Primadinata, mohon dukungannya, keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang tentunya menarik, menghibur, dan bisa bermanfaat. Yang sudah mensupport, mendukung channel Gading Primadinata, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan bawakan berita baru, berita terupdate, yang akan mereaction ya terkait bahasa Indonesia ya. Saya sarankan ya untuk teman-teman stop mempelajari bahasa Indonesia ya. Kenapa kok saya bilang stop mempelajari bahasa Indonesia? Daripada teman-teman nanti menyesal ya, menyesal di kemudian hari. Sekali lagi saya bilang stop untuk belajar atau mempelajari bahasa Indonesia. Bagi yang belum paham ya, bagi yang belum paham ataupun dari mungkin orang turis ya, atau bule atau siapapun yang memang belum tahu bahasa Indonesia dan mau paham bahasa Indonesia sebelum kamu nanti menyesal ya. Sekali lagi saya bilang stop mempelajari bahasa Indonesia. Saya akan memperlihatkan sebuah video yang tentunya nanti ini bisa kamu menjadi bahan pertimbangan ketika kamu mempelajari bahasa Indonesia. Simak videonya seperti ini. Dan mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol, itu gramatiknya bikin pusing. Tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Nah, kenapa saya bilang jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya? Karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lainnya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang. Mikirin gramatik Spanyol itu bikin pusing. Kok ada A, ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Pusing, ngapain bikin bahasa yang begitu sulit ya. Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya, gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi, habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja. Karena soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya lur. Karena mau ngopi aja ya 10 menit ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian nggak bisa bahasa Indonesia itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh wah diajak ngomong terus tuh 1 jam 2 jam, diajak mampir di rumah ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya juga diajak main ke rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Semuanya yang mau dilakukan butuh waktu yang jauh lebih lama karena orang Indonesia biasanya sudah ramah. Tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia tuh keramahannya tuh gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia karena kalian tidak pernah akan tepat waktu lagi. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan.
Mengapa itu masalah? Karena singkatan itu pertama lucu, dan kedua ada gunanya ya, untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman, dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia, tapi gak ada singkatan. Pusing. Contohnya di Indonesia, KTP, der Personalausweis. Gimana? Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman itu panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Jerman, Grundschule, nggak ada singkatan. Bikin pusing juga ya. Jadi ya, jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian, jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh, tok. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Come here lah, go there lah. Gitu loh, ngomong apa gue. Nah, kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah, maksudnya apa? Apa itulah? Mereka bingung. Tapi kalau aku nggak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bahasaku jadi hancur sekarang. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Lur, jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan-jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa, di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya, tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa lah. Bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah bahasa Jerman ya adanya rice saja. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan nggak pasti beli rice nanti dapat apa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya rice dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan Nur, tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena gak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Jadi ya itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya janganlah belajar bahasa Indonesia. Oke, baru saja kita lihat videonya ya. Itu adalah bule ya dari luar negeri, itu menyesal ya mempelajari bahasa Indonesia karena apa? Bukan menyesal bahasa Indonesia itu tidak berguna, tidak, tapi malah sebaliknya. Di saat orang bule itu mempelajari bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia bahasa yang sangat istimewa, mudah dipelajari. Dan sampai bule itu juga bilang setelah mempelajari bahasa Indonesia,
tidak mau atau malas untuk mempelajari bahasa lainnya. Jadi betah mempelajari bahasa Indonesia dan mungkin merasa pengen bisa untuk tentunya belajar dan bisa ngomong bahasa Indonesia secara lancar. Saya tadi di awal video itu bilang untuk stop mempelajari bahasa Indonesia. Maksudnya adalah agar teman-teman itu tidak merasa kecanduan, pengen belajar dan mempelajari atau mendalami bahasa Indonesia terus. Contoh dari bule itu tadi, itu sudah kecanduan, ya, kecanduan pengen mempelajari bahasa Indonesia. Dan dia juga bilang itu tadi, ya, tidak mau mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Itu adalah bukti kalau memang bahasa Indonesia itu sangat diminati oleh bangsa lain selain bangsa kita sendiri, ya. Mungkin beberapa tahun ke depan, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu bahasa Indonesia akan mendunia, dikenal oleh seluruh dunia dan dijadikan bahasa internasional, mudah-mudahan. Cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf juga bila ada salah penyebutan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.